nomor ini Dr. Magisa nomor ini Bapak Sam untuk Sawal MN 2121 pada pagi hari ini akan mempresentasikan usaha penelitian tesis beliau dengan judul analisis layanan dan pembinaan pengurus lansia pada Yayasan Al-Kausar Kota. Pasang ini dua kelas. Kita beliau siapkan segala sesuatunya, siapkan alat-alat tulis dan akan nanti masukan untuk memperbaiki pasal. Oleh karena itu kami mempersilakan dulu Sam untuk mempresentasikan proposal penelitian. Kalau bisa jangan lama. Singkat saja untuk selanjutnya paling penting kita menggunakan masukan dari Bapak Pertama, Ibu Bapak dan seluruh yang ada pada dan juga yang terhormati mohon saya. Ya, selanjutnya kami persilakan. Nanti tahun saya. Oh iya, sekarang. Yakin kan? Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Presiden Pak Dr. Haji Aris SPNN, yang saya hormati Bapak Presiden Pembahas, Bapak Dr. Ini Manjudan SPNN, yang saya hormati Ibu Sekretaris Ibu Dr. Fatma SPD, yang saya hormati dosen pendidik. Yang pertama ada Dr. Hussein Ali Muhammad Saleh SPNS, yang kedua Dr. Rudin Resos MM, dan teristimewa kepada teman-teman yang sempat hadir pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan usulan penelitian saya dengan judul analisis pelayanan dan pembinaan pengurus lansia pada Yayasan Al-Kausar Kota Palu yang beralamatkan di Jalan Prebono, Lorong Yasal, Kelurahan Bengau, Kecamatan Taran. Latar belakang kehidupan manusia tidak ada yang sempurna dari segi fisik, kehidupan manusia tidak ada yang sempurna dari segi fisik, khususnya para lansia ini terlihat sehat, namun tidak sedikit juga lansia sangat membutuhkan pelayanan dan pembinaan yang khusus. Kemajuan zaman membuat orang-orang sekarang menjadi sangat bingung. Disinilah Yayasan Al-Kausar Kota Palu mengambil peran dengan melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap pengurus terhadap lansia. Yayasan Al-Kausar memiliki hasil binaan sebanyak 169 orang. Pelayanan dan pembinaan yang diberikan difokuskan pada pelayanan kesehatan dan pembinaan mental spiritual lansia. Namun semenjak adanya gempa bumi dan likuifaksi yang melanda Kota Palu 4 tahun silam, Yayasan Al-Kausar Kota Palu mengalami kerusakan yang cukup parah, utamanya pada beberapa fasilitas utama yang dimiliki. Namun hal itu secara perlahan terus dibenahi oleh para pengurus Yayasan Al-Kausar Kota Palu sambil tetap memberikan pelayanan dan pembinaan para lansia. Perumusan masalah: bagaimana yang pertama, bagaimana bentuk pelayanan pengurus lansia pada Yayasan Al-Kausar Kota Palu? Yang kedua, bagaimana bentuk pembinaan pengurus lansia pada Yayasan Al-Kausar Kota Palu? Metode penelitian: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau dengan cara wawancara. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Yayasan Al-Kausar
Besar yang beralamat Jalan Bengolo, Yayasan Nomor 9, Kelurahan Tengah, Kecamatan Batangan, Kota Palu. Pemilihan Yayasan Nomor Besar didasarkan pada prestasi yayasan. Yayasan Nomor Besar sudah memiliki prestasi di level tingkat nasional bidang manajemen dan administrasi. Untuk informal penelitian, informal yang diambil pada penelitian ini adalah pengurus Yayasan Nomor Besar Kota Palu terdiri dari pengurus harian 6 orang, bidang kesekretariatan dan pemerintahan sebanyak 5 orang, dan bidang pembinaan sebanyak 5 orang. Untuk informal, kunci atau utama dalam penelitian adalah ketua Yayasan Nomor Besar Kota Palu. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis produktif yang dilakukan apabila data analisis yang dilakukan yang diperoleh adalah data produktif berupa kumpulan berwujud tertata dan bukan yang dilakukan. Terima kasih. Waktu saya kembali kepada situasi. Waktu presentasi yang luar biasa. Waktu dan unggulan 12 kita. Jadi terima kasih banyak Pak Sam. Selanjutnya mari kita dengarkan masukan saran dari Bapak Bas pada beliau. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, Dewan Penguji dan tim pendidik yang saya hormati. Teristimewa untuk Bapak Sam Pojoso yang pada pagi hari ini, meskipun cuacanya mendung, mudah-mudahan Bapak tetap ceria sambil menunggu terbitnya matahari pagi. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini pertama-tama tentu saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Bapak Sam karena sudah memberikan usulan pendidikannya, dan saya juga merasa bahwa ini satu kehormatan bagi saya karena di angkatan 2021 ini hanya satu ketua kelas, yaitu Bapak sendiri. Jadi biasanya ketua kelas ini memiliki kemampuan yang melebihi daripada bisa diperoleh. Baik, yang pertama, karena ini saya membahas mungkin durasinya ada 4. Sebelum saya mulai, saya persilakan Bapak ini dulu Pak, biar ada suasana. Silakan Pak, cair suasana biar cair ya. Ada normal itu nanti mulai mencilat. Iya. 50%-nya. Iya. Kita sadari betul bahwa ketegangan itu kita butuhkan di belakang tadi. Untuk saat ini kita cairkan dulu suasana Pak ya. Pertama, saya memberikan masukan Pak Sam terkait dengan penyajian logo usulan penelitian. Ini logo, silakan Bapak merujuk ke logo yang baru ya. Mungkin ini logo yang lama ini Bapak. Nanti Bapak lihat agak berbeda. Nah, selanjutnya selain logo juga ada beberapa data tulis Pak ya. Di data tulis kalimat-kalimat nanti untuk departemen kedua nanti yang berikutnya. Baik, terkait dengan penelitiannya Bapak ini, yang pertama kalau kita lihat judul analisis pelayanan dan pembinaan. Ini dua kata kunci yang pertama kita pegang Pak ya, ada pelayanan dan pembinaan. Nah ini kalau kita lihat Pak, ada dua substansi yang Bapak akan kaji di sini. Pertama terkait dengan pelayanan, yang kedua terkait dengan pembinaan. Dari dua kata kunci itu Pak, sekarang kita coba gaun ke latar belakang
latar belakang. Saya membaca di latar belakang ini banyak membahas tentang sarana prasarana pajak ada di halaman 1. Jadi Bapak sudah menceritakan adanya kerusakan fasilitas ya terkait dengan keberadaan yayasan ini. Yang belum Bapak masukkan di sini adalah bagaimana pembinaan, ya, bagaimana pembinaan yang dilakukan selama ini. Itu juga Bapak jelaskan. Termasuk juga permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan pengurus ini. Walaupun sebenarnya dua hal ini berbeda, tetapi di satu sisi juga dia saling mendukung. Misalnya kalau pembinaan berjalan bagus, pasti para pengurus ini juga akan bisa memberikan pelayanan yang baik, kan seperti itu. Karena dari sisi peningkatan sumber daya manusia dari pengurus ini akan bisa lebih baik. Inilah nanti yang perlu Bapak tambahkan, ya, tambahkan. Itu saya. Tapi sebelum lanjut, saya ingin juga mendengar suara Mas dan Mbak Sam ini. Apa yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak tertarik mengangkat tentang pelayanan dan pembinaan pengurus lansia ini? Silakan. Terima kasih Pak Rektor. Ya, yang pertama yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini. Yang pertama buat saya itu bahwa masalah lansia adalah sangat menarik buat saya untuk diangkat. Karena yang kedua masalah lansia ini penyusunan tesis skripsi maupun tesis kemungkinan sangat beragam, mungkin kurang yang membahas satu. Yang ketiga, Yayasan saya memilih tempatnya di Yayasan Artosa karena Yayasan Artosa di Sulawesi Tengah adalah salah satu yayasan yang sudah punya tingkat nasional. Karena Yayasan Artosa itu sudah beberapa kali mendapat piagam penghargaan untuk yayasan di tingkat nasional. Ada salah satunya saya sebutkan sudah pernah menerima penghargaan generasi muda teladan yang peduli lansia. Itu sudah terbaik di Asia Pasifik. Yang kedua itu didapatkan di Fukuoka, Jepang pada tahun 2014. Yang kemudian pengurus Yayasan Artosa sudah pernah menerima gelar anugerah kedua di acara konvensi internasional dunia Melayu dunia Islam atau DLDI pada tahun 2017. Itulah yang memotivasi kami untuk menjadikan kami pacar untuk mengangkat masalah. Yang Bapak sampaikan tadi itu tidak salah, tidak benar. Tetapi kalau kita masuk kepada substansi persoalan yang Bapak akan bahas di dalam ini, kan ada dua kata kunci tadi tentang pelayanan dan pembinaan pajak. Nah, inilah nanti yang perlu Bapak uraikan di latar belakang. Bagaimana pelayanannya, bagaimana pembinaannya. Nah, tentu yang Bapak ceritakan tadi masih berhubungan dengan yayasan Al-Kausar ini, tetapi dia lebih kepada prestasi yang sudah dicapai. Itu tidak salah. Tetapi mungkin ketika pelayanan dan pembinaan ini bisa lebih ditingkatkan, bisa jadi prestasinya akan lebih mendunia lagi, kan begitu kan? Bukan hanya dalam pelayanan skala lokal, tapi juga internasional bisa. Itu nanti yang Bapak fokuskan, bagaimana kondisi pelayanan, bagaimana pembinaan, bagaimana masalahnya, sehingga itulah dasarnya nanti Bapak melakukan penelitian. Nah, karena jangan
nanti kalau semuanya sudah bagus, orang tanyakan di mana urgensitasnya penelitian ini. Harusnya ada hal-hal yang masih perlu untuk ditingkatkan. Itu dikaji dari dua aspek, pelayanan dan pembinaan. Dua hal itu nanti yang Bapak perjelas lagi di latar belakang. Kemudian yang berikutnya Pak Sam di bab 2 ini ada penelitian. Ini sudah bagus ini penelitian pertama. Kalau boleh nanti Bapak tambahkan lagi satu, karena di mana-mana yang benar itu lebih bagus kan ya. Tentu kalau saya tidak salah kita bersepakat minimal ya untuk tesis itu tentu ada informasi itu minimal 4, dan penelitian terdahulu itu tentu punya korelasi hubungan dengan permasalahan yang Bapak akan tulis, yang Bapak akan bahas. Kemudian yang berikutnya Pak, nah ini kan kalau kita merujuk ke alur pemikiran, alur pikir daripada penelitian ini Pak, di halaman 24, ini kan memang ada dua hal yang Bapak akan bahas, bagaimana pelayanan daripada pengurus, kemudian bagaimana juga pembinaannya. Pembinaan Bapak sudah spesifikasikan lagi tentang mental, spiritualitas daripada lansia. Inilah yang harusnya Bapak banyak ceritakan di latar belakang. Ini dua kata kunci. Ini sudah jelas. Ini yang masih kurang di latar belakang. Kemudian di jenis penelitian yang Bapak ini, mungkin yang pertama tentu Bapak mengedepankan dulu konsep jenis penelitian kualitatif ya. Bapak punya jenis penelitian ini kualitatif. Kemudian setelah ada satu definisi tentang penelitian kualitatif, maka Bapak menjabarkan, misalnya penelitian ini akan membahas tentang apa. Misalnya kalau kita lihat bagaimana pelayanan dan pembinaan ya, pengurus lansia. Nanti Bapak jabarkan secara operasional. Nah ini kan kalau dilihat dari jenis penelitiannya Bapak ini masih cenderung ke masih konsep ya, konsep teoritis. Tapi bagaimana menjabarkan secara profesional itu nanti Bapak tambahkan. Kemudian di halaman 26 jenis lokasi dan waktu penelitian oke. Kemudian waktu penelitian nanti disesuaikan Pak, kalau memang ini dibutuhkan sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data kuantitatif ini diuraikan secara operasional Pak. Misalnya Bapak membutuhkan data terkait dengan jumlah pengurus lansia. Kuantitatif itu kan angka-angka Pak, rasio ya. Misalnya jumlah lansia yang ada di panti asuhan, di yayasan. Nah, itu untuk poin A, lebih operasional. Bapak langsung menyebut. Kemudian di kualitatif, ini sepertinya terbalik Bapak punya ini ya. Seharusnya angka-angka itu naik di kuantitas. Terbalik. Nanti Bapak buka. Yang B itu dia naik di A. Karena Bapak menguraikan di poin B ini, angka itu masuk dalam kuanti, bukan kualitas ya. Itu sangat jelas. Baik. Kemudian yang berikutnya Pak Sam di poin 2 sumber data. Data primer itu data yang Bapak dapatkan dari sumber informasi. Itu primer. Hanya Bapak yang tahu itu. Orang lain nggak tahu. Data yang sifatnya originalitas. Itu nanti Bapak uraikan apa-apa yang Bapak dapatkan dari informan, walaupun di sini di halaman 27 Bapak menulis tetapi jenis datanya. Nah, tentu
jenis data yang Bapak dapat ini akan sinkron dengan instrumennya Bapak. Apakah Bapak menggunakan nanti instrumen wawancara ataukah kuesioner, ya, itu nanti fokusnya ke sana. Sementara data sekunder itu Pak, data-data yang sifatnya sudah ada, misalnya terkait dengan pembelian daripada panti asuhan, ya, kondisi objektif di sana Bapak ceritakan, struktur organisasi boleh, uraian tugas pokok dan fungsi itu Bapak ceritakan, itu masuk data sekunder, data yang sudah ada. Tapi kalau data primer itu hanya Bapak yang tahu dengan informasi. Nah, itu yang membedakan secara substansi Pak, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi 3.4 Pak, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini lagi-lagi harus operasional. Bapak melakukan pengamatan apa yang Bapak amati terkait dengan penelitian ini. Bapak tulis saja. Ini kan masih umum sekali mendefinisikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan, masalah apa? Ya, apa yang Bapak amati. Begitu juga wawancara, siapa yang Bapak wawancarai, seputaran apa hasil wawancara Bapak, Bapak tulis. Ini tidak susah ini Pak, apa yang Bapak kerjakan itu saja yang Bapak tulis di sini, selesai. Nah, informan ini, kalau saya hitung ini ada 16 orang ini Pak, ya, informan. Jadi tidak keliru, tidak salah, cuman nanti Bapak tambahkan kolomnya ini, pertimbangan Bapak mengambil informan ini apa. Misalnya kalau pengurus harian saya kira tidak usah semuanya ini Pak, mungkin salah satunya atau 2 orang. Kan kalau substansi tujuan penelitian itu sudah tercapai, tidak mesti semua orang kita tanyakan tentang 2 hal tadi Pak. Makanya nanti ada kolom dasar pertimbangannya apa Bapak memilih orang-orang ini menjadi informan Pak, ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan, karena di sini bicara pelayanan, lansia juga boleh Bapak masukkan. Bagaimana pelayanan yang diberikan selama ini kan kita melihat Pak. Jadi lansia boleh nanti Bapak pertimbangkan untuk menjadi informan. Begitu. Ya. Masih menunggu di pasnya. Nah, jadi itu Pak, lansianya boleh nanti Bapak ini ya. Kan kita mau tanya tentang pelayanan yang diberikan. Kalau pelayanan itu tentu orang-orang yang menikmati, yang merasakan pelayanan di tempat ini. Kan begitu Pak. Sama kalau Bapak menanyakan cita rasa makanan, pasti orang yang memakan makanan itu yang dikatakan. Itu nanti Bapak pertimbangkan. Kalau nama-nama ini Bapak sisa lihat mana yang kira-kira mengetahui, lebih mengetahui itu saja. Tidak mesti harus semuanya. Susah juga nanti Bapak menyebarkan instrumennya Bapak. Apakah kuesioner nanti ataukah pedoman wawancara. Oke, itu untuk informan, metode analisisnya sudah. Terus daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya hanya memberikan saran Pak Sam. Bapak memastikan semua sumber rujukan yang ada di bab 1 sampai bab 3 ini dia terekam di daftar pustaka. Kemudian teknik penulisan daftar pustaka ini tentu mengacu kepada urutan alfabet Pak, ya, dari A sampai Z. Nanti Bapak yang tahu, saya tidak bisa cek satu-satu. Semua Bapak, ya. Kemudian pedoman wawancara, ini pedoman wawancara terstruktur saya. Nah, mungkin di pedoman wawancara ini perlu juga Bapak memasukkan tentang yang tidak terstruktur Pak. Tidak terstruktur itu Bapak mempersiapkan kolom, kemudian nanti minta saran dan masukan Pak secara umum Pak, ya. Kan pedoman wawancara itu ada yang terstruktur, yang Bapak punya ini terstruktur karena sudah terpadu Pak, ya.
boleh dikolaborasi dengan yang tidak terstruktur. Mungkin saran masukan terkait dengan pembinaan dan pelayanan, sehingga nanti Bapak bisa koordinasi. Itu nanti sebagai penambah pembahasan Bapak, karena kalau penelitian kualitatif ini Pak, semakin banyak informasi data tentu yang berhubungan dengan hal-hal yang kita bahas itu akan semakin bagus, sehingga pembahasannya semakin komprehensif. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Sang Bejosawan ada pagi hari ini sudah mempresentasikan proposal penelitian. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Saya buka kita aman. Kita aman. Terima kasih Pak. Kita aman ya. Jadi Pak Sam, saya kira sudah dicatat tadi ya, sebuah masukan yang sangat baik dari para penyelenggara dan penyempurnaan para perusahaan. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak untuk memberikan masukan dan saran. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Bapak Dewan sedang pada pagi hari ini soal kemudian pada Bapak Menteri Pak Ekonomi dan Pak Komisioner serta yang baru tadi telah membahas. Terus kepada Pak Syam selaku Ketua Kelas Angkatan 2021 yang pada hari ini sudah memasuki tahap awal untuk ujian proposal. Insya Allah akan dua tahap lagi Bapak akan menjadi dalam proposal. Baik, kalau dilihat dari judul penelitiannya Bapak, di sini terkait ada pelayanan dan pembinaan pada kelompok lansia di Yayasan Al-Kausar. Mungkin serupa dengan yang disampaikan Bapak pembahas tadi, saya mau menjelaskan terlebih dahulu alasan substantif mengapa Bapak mengambil poin atau analisis pada layanan dan pembinaan pada pengurus lansia di Yayasan Al-Kausar Palu. Jadi saya mau menjelaskan dulu Pak alasan substantifnya apa. Alasan seperti saya menganalisis tentang judul karya yang saya angkat karena di yayasan yang menangani lansia yang ada di Kota Palu ini cuma ada 3 dokter. Yang pertama Yayasan Al-Kausar, Yayasan Ar-Rahman, dan Yayasan Al-Ikhlas. Jadi ada ketiga-tiga itu saya sudah membandingkan program-program lansia yang mereka jalankan sangat jauh dengan Yayasan Al-Kausar. Karena di Yayasan Al-Kausar itu masalah pelayanannya, kegiatan layanannya banyak sekali. Yang salah satunya senam dan relaksasi. Kalau masalah senam mungkin ada juga dilakukan di yayasan lain. Penyuluhan pola hidup sehat, pelayanan keagamaan spiritual, pelayanan kesehatan lansia. Ada satu tentang pelayanan itu yang betul-betul dirasakan oleh lansia, dirasakan langsung oleh lansia, yaitu nyanyi dan karaoke itu tidak ada di tempat di yayasan yang kedua yang saya sebutkan tadi. Itu cuma ada di Yayasan Al-Kausar. Kemudian melakukan arisan-arisan kebukaan, pemberdayaan usaha ekonomi produktif di semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Al-Kausar. Pelestarian itu juga mungkin tidak ada belum dilakukan oleh yayasan yang lain, yaitu pelestarian seni budaya. Kemudian masih banyak sekali ada rekreasi, ya itu juga mengadakan lomba-lomba antar lansia, antar lintas generasi. Itu satu-satunya yayasan di Kota Palu yang bisa melakukan semua itu. Baik, yang disampaikan Bapak
unik yang berada pada yayasan lansia khususnya pada Al-Kausar tadi yang menjadi tolok ukur kenapa Bapak mengambil penelitian pada yayasan Al-Kausarnya. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan sama Pak Dr. Ilman bahwa ada beberapa prestasi baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional yang sudah diraih khususnya pada Yayasan Al-Kausar, baik dari segi pengurus maupun segi pembinaan layanannya itu perlu dimasukkan di latar belakang sehingga menjadi apa lagi namanya bahwa oh iya ternyata memang penelitian ini baik dari sisi lokasi penelitiannya dan pertimbangan penelitiannya itu ternyata sudah berbeda. Nah, boleh Bapak masukkan tadi pembandingnya tadi itu ada 2. Jadi nanti dicantumkan berdasarkan hasil observasi awal Bapak selaku peneliti. Mungkin di luar daripada apakah Bapak juga bagian dari pengurusan atau bagaimana, yang jelas ini pure Bapak selaku peneliti. Jadi dimasukkan data-data yang sifatnya faktual. Kemudian Bapak pada rumusan masalah, mungkin rumusan masalah kita buat lebih operasional, nanti ditambahkan bentuk pertanyaan. Jadi di sini bagaimanakah nanti yang sifatnya operasional penanda pertanyaan. Kemudian di poin 1.3 di sini kan bergabung Pak ya tujuan sama penggunaan penelitian. Nanti itu Bapak pisahkan. Poin 1.4 itu untuk manfaat penelitian. Kemudian nanti kita split lagi manfaat penelitiannya. Bapak bisa tinjau dari manfaat praktis, dan yang kedua Bapak tinjau dari manfaat teoretis. Jadi sebenarnya yang Bapak jabarkan di halaman 5 ini itu keseluruhannya masuk pada manfaat Bapak secara praktis. Nanti tentu yang manfaat teoretisnya adalah terkait dengan teori, bagaimana teori layanan, kemudian bagaimana teori pembinaan hasil Bapak dari melakukan penelitian. Itu yang saya. Baik. Kemudian masuk pada bab 2. Di sini ada beberapa penjabaran yang bisa Bapak uraikan terkait dengan penelitian dan penelitian terdahulu. Bapak sudah mencantumkan 3 penelitian. Serupa dengan saran oleh Ketua Pembahas tadi, ini perlu ditambahkan Bapak. Dan tadi saya sudah melakukan cek ketiga penelitian terdahulu Bapak ini belum masuk di daftar pustaka. Jadi misalnya ini mesin, kemudian saya pilih ini seharusnya itu masuk di daftar pustaka karena ini yang menjadi ibaratnya pisau bedah Bapak nanti pada saat sudah ada hasil. Jadi semua yang ada di penelitian terdahulu seharusnya nanti Bapak gunakan untuk membandingkan pada temuan hasil penelitian Bapak, baik mungkin dari sisi layanan maupun dari sisi pembinaannya. Jadi kemudian saran yang sifatnya penting menurut saya Bapak nanti penelitian terdahulunya merujuk jangan pada skripsi, karena yang sebelum-sebelumnya itu pernah ada yang merujuk skripsi. Jadi nanti Bapak cari penelitian terdahulunya itu pada tesis, disertasi maupun jurnal. Ya Pak ya. Nanti bisa Bapak cari penelitian terdahulunya apakah persamaannya pada layanannya, pada pembinaannya maupun pada lansianya. Selanjutnya nanti pada bab 2 yang tentang ini saya juga melihat fokus kajian pustakanya masih terkait pada pengertian layanan, pengertian pembinaan. Nanti mungkin bisa dibuat lebih apa ya Pak? Lebih umum. Mungkin bisa kita ganti urgensi layanan apa. Jadi bukan cuma pengertian layanannya saja, tapi mungkin bisa pada kira-kira pelayanan yang Bapak maksud itu apakah pelayanannya secara langsung atau tidak langsung, apakah kaitannya pada pelayanan publik ataupun tidak, ya Pak. Bapak ini juga saya mau tanya terkait dengan materi penelitian kerangka pemikirannya. Ini kan Bapak mengambil 2 ya Pak ya, pelayanan sama pembinaan. Nanti kalau yang pelayanannya itu Bapak fokuskan pada aspek apa saja Pak yang Bapak mau teliti? Pada aspek apa Pak?
akan Bapak melakukan nanti proses wawancaranya itu terkait dengan proses pelayanannya. Misalnya di sini pada halaman 12 ada kesederhanaan, ada penjelasan, ada kepastian waktu, atau pada pelayanan kesehatannya secara keseluruhan. Nah, nanti di kerangka teorinya Bapak, kerangka pemikirannya itu Bapak masukkan kira-kira siapa yang menjadi rujukan teorinya Bapak. Dan kemudian misalnya Bapak memasukkan yang umum tadi, itu dicari umum pelayanan umum, fokusnya itu apa saja, mencakup apa-apa saja. Karena kalau saya lihat di sini yang di pelayanan ya masih secara mayoritas itu masih pada pelayanan publiknya, gitu ya Pak. Nah, masih proposal memang kita lebih banyak pada masukan saran. Nah, juga sama halnya dengan pada pembinaan. Kalau saya lihat naskahnya Bapak di sini sudah Bapak masukkan bahwa yang Bapak mau fokus pada pembinaannya itu berfokus pada mental spiritual lansianya ya Pak ya. Nah, nanti juga bisa Bapak masukkan teori-teorinya siapa yang Bapak rujuk terkait dengan mental spiritual. Jadi benar-benar tidak ada yang menyaksikan bahwa oh ini real penelitiannya Bapak yang bersifat ilmiah. Kemudian ada metodologi penelitian Pak, bab 3 nanti Bapak ganti metode dari metodologi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Nyoman bahwa ada beberapa yang bertukar di halaman 26 itu terkait dengan jenis data. Jadi penelitiannya Bapak ini sebenarnya fenomenologi ya Pak ya, kualitatif berdasarkan hal yang terjadi di lapangan. Di lansia itu bahwa ada yang tidak dimiliki oleh yayasan lain, kemudian Bapak jadikan sebagai penelitian. Nah, berarti itu kita berdasarkan fenomenologi. Nanti boleh Bapak jabarkan. Kemudian tadi juga sudah diberi masukan bahwa kita memberikan pertimbangan, apalagi informannya itu berdasarkan apa yang Bapak butuhkan di lapangan. Jadi nanti perlu Bapak buatkan juga wawancara secara tidak struktur, mungkin pada lansianya. Jadi ada proses pendampingan, misalnya pada saat ini ada salah satu pengurus yang mendampingi ketika Bapak mewawancara. Karena tentu ketika kita melakukan proses wawancara pada pengurus itu berbeda ketika langsung kita tanyakan kepada lansia. Jadi nanti hasil penelitiannya Bapak gabungkan bahwa seperti ini layanan versi pengurus dan seperti ini layanan dan pembinaan versi dari penerima layanan itu sendiri. Halaman 28 Bapak ini nanti 3.6 diganti jadi teknik analisis data. Halaman 28 Pak. Ya, ini kan 3.6 metode analisis, itu nanti Bapak ganti teknik analisis data. Kemudian informan penelitiannya ini Bapak masukkan saja di poin teknik pengumpulan data. Jadi wawancaranya itu masuk bagian penjabaran informannya siapa-siapa saja. Jadi dihilangkan saja yang 3.5-nya itu Pak. Nanti tinggal dimasukkan di 3.4. Gitu ya Pak ya. Oke. Baik, overall berfokus pada ininya saja Pak, rujukannya juga. Jadi dari teori proposal Bapak ini masih ada 14 rujukan daftar pustakanya, dan 5 diantaranya ini masih menggunakan lebih dari 10 tahun terakhir. Sebenarnya tidak masalah Pak, kalau semisal memang ini grand teori, nanti yang 81, 86, 96 itu masih boleh kita pakai. Tapi kalau sifatnya bukan grand teori, nanti Bapak ganti pada rujukan 10 tahun terakhir. Minimal itu tahun 2012 ke atas. Oke, mungkin itu saja Bapak saran saya, insya Allah bisa dimasukkan pada poin hasil nanti 1 atau 2 bulan ke depan. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua sidang untuk melanjutkan proposal pada sidang.
Untuk ini, sebelum ada terus, saya dulu. Ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum membahas dan ketua tim yang saya hormati, yang saya muliakan. Ada mahasiswa yang saya banggakan, calon istri yang saya. Ada beberapa di sini saya menulis ulang bahwa dari Jumat 1 maupun Jumat 2 saya kira luar biasa masukan-masukan. Jadi seperti yang sering saya utarakan di dalam kelas, bahwa kita memulai judul itu dari masalah. Dari judul ini kelihatan masalah pelayanan dan pembinaan. Dua kata ini yang menjadi sasaran semua kita kan. Misalnya, jadi sekali lagi di pendahuluan itu masalah itu yang diangkat. Dan prestasi, kalau prestasi itu tempatnya nanti di bab 4 di gambaran umum lokasi PPP. Jadi sama persis dengan yang disarankan oleh pembahas pertama, Pak Ketua Dewan, pembahas kedua Ibu Dr. Rahman, bahwa sasaran kita di sini dua kata ini saja, pelayanan dan pembinaan. Pelayanan di sana itu masalahnya apa sih? Ya kan? Bukan prestasinya ya. Kemudian pembinaan di sana masalahnya apa? Untuk kita mengetahui pelayanan dan pembinaan itu bermasalah tidak, otomatis kita harus tanyakan ke lansia, ke orang yang menikmati pelayanan itu. Nah, dengan demikian maka informan itu kan paling banyak 5 orang, tidak usah. Dalam 5 orang itu berarti sekitar 4 orang atau 3 orang itu dari lansia, karena dia yang merasakan bagaimana pelayanan di Antasari bagus atau tidak, bukan pengurus. Kita pengurus walaupun bilang bagus, tapi kan pelayanan ini sama dengan pasca. Bisa aja kami di pasca mengatakan bagus, tapi kan yang mengatakan bagus atau tidak itu kan adalah mahasiswa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi kita fokus ke pelayanan dan pembinaan mental. Menurut siapa ini? Pembinaan mental itu alat ukurnya apa? Indikatornya apa sih? Nah, itu harus ada para ahli supaya kita kuat. Kemudian pelayanan di sana, pelayanan yang sering-sering top di akademisi itu para selama yang top di. Jadi saya sangkit sekali lagi dulu ya, pelayanan terus pembinaan dua itu. Tapi yang paling penting di sini pembinaan menurut siapa, pelayanan menurut siapa, itu yang dimulaikan di pendahuluan itu masalah. Yang berikut saya ditolong di panduan ya, saya kira daftar pustaka itu minimal 25 itu daftar kita itu. Jadi untuk buku itu minimal 25. Kalau artikel di kalkulasi biasa mereka bilang dulu ya, artikel itu minimal 6. Saya ingin meluruskan bahwa artikel itu artinya tulisannya ya, sedangkan jurnal itu adalah nama institusinya. Misalnya jurnalistik ya, itu kan. Kalau artikel itu tulisan, menulis yang masuk ke jurnal itu beda. Dan salah satu ciri khas artikel itu dibandingkan dengan buku, dia update, dia terbaru. Yang berikut ditulis tanggal aksesnya. Itu kalau artikel. Misalnya Pak Sam upload tahun 2000 dengan 91 ya, ditulis tanggal berapa ya? Itu tidak. Makanya kalau di tataran S3 itu tataran doktoral itu diwajibkan itu artikel. Buku itu berikan kedua, tapi ya yang
tingkat pertama itu artikel terbaru lagi sih, artikel terbaru. Yang lain saya kira sudah cukup bagus Pak. Terus untuk ini analisis data ini digambar masih gratis ini. Jadi ada dua gambar di sini, ada gambar alur pikiran, kemudian ada gambar teknik analisis data. Saya senang mahasiswa mulai banyak yang kualitatif karena sebagai catatan teori itu lahir dari kualitatif, bukan dari kuantitatif. Kuantitatif itu dia hanya mengulik teori, sedangkan kualitatif itu ada masuk, ada ujaran, semuanya itu dia lahir dari penelitian kualitatif. Dan demikian sekali terima kasih banyak kepada tim bahas untuk ini Pak Ketua. Selamat Pak Sam, sukses selalu. Waktu kami selalu bersedia untuk konsultasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian masuk ke tanggapan dari Pak Dr. Uli yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang paling aktif mengawal mahasiswa. Kalau Pak Johnson itu dua kita, Pak Johnson, Bapak Ketua Komisi. Tadi masukan-masukan sudah disampaikan secara luar biasa dan Asam sudah mencatat. Dan saya yakin Direkam. Saya yakin 1 bulan selesai. Selesai. Satu bulan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya juga sudah catat mulai dari Bu yang tadi sudah. Pertama yang perlu kita sepakati bersama tentang tema. Pasal ini temanya bicara apa? Judulnya seperti ini. Dan tema itu yaitu apa yang Anda jadikan pokok kajian dan melakukan penulisan karya ini. Kalau dulu seperti ini nanti bisa juga orang melihat Anda seperti paper makalah. Mana hubungannya pelayanan pembinaan terhadap apa ini? Hubungan kemana dia? Jasa pelayanan itu hasilnya apa? Kalau kita melayani orang itu kira-kira apa hasilnya terhadap orang itu? Dia merasa apa? Puas ya? Jadi barangkali itu perlu kesepakati. Dia ada terputus kayak pelayanan pembinaan. Sebenarnya dia ke mana ini? Antara pembukaan diri. Jadi jangan nanti paper, jangan seperti paper di makalah. Paper makalah itu biasanya satu variabel jadi banyak variabel juga ya yang independen bebas jadi. Tapi kalau kalian ilmiah selalu dihubungkan dengan variabel independen radikal. Ya, kira-kira melakukan pelayanan dan pembinaan untuk apa sebenarnya? Jadi saya sarankan ini bahasa ini ketua kelas ini. Jadi contoh kepada yang lain dan nanti kita sepakati aja analisa pelayanan dan pembinaan ini kira-kira kemana sebenarnya? Di judul usulan penelitian saya ini analisis pelayanan dan pembinaan pengurus lansia pada Yayasan Dr. Jadi di judul ini yang saya jadikan sebagai objek pengurus dan subjeknya adalah lansia. Ada yayasan. Harus kita objek kalau kita sebetulnya ini dulu, jadi yang pasang mau kan hanya ini
mengetahui pelayanan dan hanya ingin mengetahui pembinaan. Nah, jadi pertanyaan di pelayanan lansia ini biasanya apa yang terjadi? Pelayanan apa yang dibutuhkan untuk lansia? Kesehatan mana ya? Misalnya. Nah, tapi relevansinya nanti penelitian terdahulu, pembinaan. Jadi sebenarnya dia ini analisis pelayanan dan pembinaan di yayasan, analisis pelayanan dan pembinaan yayasan Tosada terhadap pengawasan lansia. Kalau kita mau pengawasan lansia, kalau kita pertahankan jadi seperti ini saja, ada beberapa hal yang saya katakan sudah dicatat semua ya. Saya catat juga dalam belakang, memberikan tahu dalam pemikiran, sumber data, ya. Jenis data bedakan ya, jenis data sumber data dari jenisnya itu bisa nominal, bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio, sehingga nanti instrumen yang pasang gunakan apa ya. Kemudian data spesifik sudah diarahkan. Kemudian informan dibuatkan tabel, nanti pasang dia informannya bisa pengurus, bisa lansianya, bisa masyarakat, mengetahui tentang yayasan itu, bisa juga instansi terkait. Karena kami memulai pelayanan dan pembinaan, bisa cari informasi. Ya. Kemudian dapat kita konsolidasi tadi ada dipertajam oleh Pak Rudi tadi tentang artikel itu yang dimuat di jurnal, audionya, kemudian yang terakhir analisis. Jadi analisisnya supaya tampil beda. Jadi Anda bisa nanti dengan cara tabel, kemudian tabel-tabel itu dikata-katain di rumah-rumah. Kemudian bisa juga pakai grafik, gambar-gambar, histogram atau apa saja sehingga menarik, ya, dan lain-lain. Jadi karena analisis datanya karena jenis penelitiannya adalah kualitatif, ya, jadi narasinya itu kalau bisa diperjelas dengan beberapa gambar, grafik, tabel dan sebagainya. Kalau itu berwarna ingat. Semua apa yang disampaikan insya Allah sudah dicatat semua ya. Baik, Pak Ketua Sidang, kira-kira yang saya sudah lihat tadi tentang tanggung jawab saya ini sebagai pendidik, saya tidak bisa masih hujan kasih beri masih di ruangan ada beberapa yang perlu kita sepakati, terutama aju tadi itu mana bersama saya kembali ke Terima kasih Pak Ketua Umum. Saya kira pesan dan tidak memberikan pertolongan. Saya hanya sempat menulis beberapa catatan ringan bagi semua masukan yang ada dan kemudian saya dengar pertanyaan sedikit masalahnya ya dari Bapak tampilkan kebaikannya. Jadi dari balik kebaikan itu biasanya ada masalah. Jadi saya bilang gitu dalam film visual biasanya yang berkuatan itu justru menjadi kelemahan. Jadi nanti kalau melihat dapat kira-kira kelemahan di sana atau masalahnya. Yang kedua, pedoman wawancara yang bilang Pak Dr. Memang tadi itu sedikit apa namanya, jangan terlalu kesan terkunci. Maka dia namanya wawancara terbuka. Pedoman pertanyaannya terbuka. Kalau seperti Luis satunya itu terkunci karena dia memang terbuka. Kemudian tadi juga saya dengar tadi Pak Sam akan menulis apa namanya hasil penelitian dalam informasi yang lengkap. Saya tertarik tadi ada nyanyi-nyanyi kerok. Ada nanti yang sebab saya suka masuk di sana ya. Supaya pada tahunnya. iya, karena lagu-lagunya udah panjang warna. Ya. Kelima
ada yang ditaruh semua dalam hasil penelitian. Karena kami dengan betul Pak Ketua bilang tadi kita sudah masuk peran sih. Kalau dilihat dari orang pemilihan dari dinas kesehatan, peran sih. Kemudian dari Dr. Fahmi sudah sangat baik sekali, bisa jelas, rujukan latar belakang juga kemudian metodenya dan yang terakhir juga tentang pengumuman kunci. Ini juga apa namanya? Biasanya di dalam kualitatif ini, ketika kita mau wawancara seseorang yang kita anggap sebagai tokoh, maka dia akan diikuti oleh orang-orang di bawah. Biasanya masyarakat bilang, kalau tua kan sudah bilang begitu, kita orang sudah biasa begitu dalam politik. Ya, sehingga waktu pembangunan stadion Mato di Makassar, mereka coba spread itu kuesioner, semua orang setuju dibangun. Ketika proyek itu akan dimulai, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri bilang jangan dulu dibangun. Proyek itu orang yang bangun. Siapa yang berdiri ini? Ternyata Andi Matalah. Mereka lupa wawancarai seorang politisi yang terlewati ketika dibagi kuesioner secara acak. Nah itu kekurangannya juga kalau kuesioner secara acak. Baik, saya kira Pak Sam sudah selesai. Ibu Dr. Fatma, terima kasih. Pak Dr. Noma, walaupun tidak ada bersama kita tidak mengucapkan terima kasih atas masukan. Dr. Bin dan juga Pak Ketua pembimbing dan sekali lagi saya dari tempat ini berharap dan berdoa masukan ini saya kira sudah jelas sehingga kita diimplementasikan dalam penelitian dan jangan terlalu lama. Soalnya sebagai ketua kelas berilah contoh yang terbaik dari seorang artinya yang masuk dalam daftar yang cepat sekali. Saya kira ini harapan dan doa kami. Terima kasih banyak semuanya sekali lagi dan dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin sidang proposal dengan judul analisis pelayanan pembinaan lansia pada